Hai guys, selamat datang di Marketing Talk. Hari ini gue lagi ada di rumah seorang marketing profesional yang beliau ini udah berkarir di ranah marketing selama lebih dari 24 tahun. Dan di obrolan hari ini gue bakal nanya banyak soal behavioral science, actually di ranah branding dan marketing. Nah, sebelum masuk ke obrolan utamanya, enaknya sih kita kenalan dulu ya. Here we go, Ignatius Untung. Seringkali kita sebagai marketer itu suka banget nyari-nyari practical tips atau shortcut buat mencapai objektif marketing kita. Padahal disadari atau enggak, yang terpenting itu justru bukan the what or the how to-nya aja. Melainkan ya the why-nya dulu tuh yang perlu kita pahamin. Eits, tapi ini bukan kata gue ya. Alih-alih, gue mengutip kata-kata barusan dari Mas Ignatius Untung, seorang profesional marketer yang sejak tahun 2004 silam, alias udah 21 tahun lamanya, udah secara konsisten berkutat mendalami elemen the why tadi lewat satu ilmu penting yang bakal kita kenali lebih dalam lewat obrolan kali ini. Yap, behavioral science. Intinya behavioral science itu adalah ilmu yang berusaha membuat kita lebih mengerti kenapa manusia berperilaku. Yang pertama, untuk konteks marketing, kita akan belajar tentang apa sih yang menarik attention konsumen. Nah, ini juga ilmu behavioral science. Manusia itu adalah adaptation machine. Kita selalu beradaptasi nih. Kalau yang kita apalin cuma the what-nya terus, maka kita akan selalu ketinggalan. Karena manusia terus berubah. Jadi yang diapalin bukan harus dikasih apa berapanya, tapi ngerti bahwa konteksnya manusia selalu beradaptasi. Sehingga apapun di marketing, apapun ketika kita ngebangun brand, harus hati-hati sama itu. Termasuk viral-viralan sekarang. Marketer itu ketika bikin positioning, kita lagi bertindak sebagai jurnalis foto. Apa bisa kita lagi ngeliput demo? Ngarahin. Mas, bentar, jangan dilempar dulu ya molotovnya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, lempar ya, ceprek. Waduh, jadi penasaran gak sih kenapa ya tiba-tiba Mas Untung sampai nge-mention analogi jurnalis foto segala? Nah, daripada gue kelamaan ngegantunginnya, mending langsung aja deh kalian simak obrolan daging kali ini sampai habis dan enjoy! Hai, Mas Halo. Untung, thank you so much. Makasih banyak Sudah Mbak Ica. boleh disambangi rumahnya, Boleh udah dong, boleh masa nggak digangguin waktu istirahatnya buat ngobrol sama marketing. Iya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Oke. Ica gimana, sehat? Sehat juga, ya walaupun mendung-mendung ya. Iya, ini dia. Mendung tapi panas. Iya ya? Tengah tahun Iya sih, masih bener. hujan itu luar Aduh, biasa. luar biasa memang. Mas, langsung aja nih ya, Ya. biar pada makin kenal, nggak cuman aku doang yang kenal. Ceritain dulu kali ya, sebenarnya Mas Untung tuh pengalaman karirnya seperti apa, kemudian kalau bisa mendeskripsikan seorang Mas Untung dalam satu kalimat, Waduh. kita mengenal Mas Untung sebagai apa nih anaknya? 2 pertanyaan tuh ya. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua dulu. Oke. Pertanyaan yang kedua kayaknya better ditanya ke orang lain. Karena kalau saya ngomong nanti bias kan. Iya sih bener, Gitu. tapi nggak apa-apa Jadi, lah. Apa ya, kalau satu kata, Kayak ngenalin diri ke orang lain tuh kayak, halo saya apa gitu. oke. Header LinkedIn deh. Oh gitu. Tinggal cek dong ya Oh kalau gitu. iya, gampang kan. Header LinkedIn ya udah behavioral science enthusiast. Orang yang selalu pengen belajar tentang gimana manusia berpikir, berperilaku. Mungkin lebih ke sana ya. Oke. Gitu. Terus kalau pengalaman ya begitulah, mulai kerja tahun 2000 akhir Desember 2000, start karir tuh sebenarnya bukan di marketing secara apa ya, di marketing yang kita kenal ya. Jadi spesialis banget, start di creative agency. Jadi tadinya orang kreatif, art director, copywriter, naik terus habis itu tertarik lebih, kok kayaknya role-nya kecil banget ya, cuma kontribusinya segitu. Terus pindah ke strategic planning, terus pindah ke brand, terus habis itu sempat di telco 10 tahun di e-commerce, terus habis itu sempat ke airline, terus habis itu sekarang di fashion. Itu lintas industri gitu tuh boleh ceritain kayak... Berencana memang. Emang berencana? Memang berencana. Oke, Memang kenapa? berencana. Jadi gini, saya selalu percaya bahwa orang siapapun dia gitu ya, akan punya pemahaman lebih apa ya, lebih komprehensif lah ya, lebih holistik ketika dia dapat beberapa konteks. Ilmunya sama, ilmu marketing itu sama, gitu. Tapi konteksnya aja yang membuat kita perlu adjust sedikit lah gitu ya. Okay. Nah, ketika
ketika saya belajar marketing hanya di satu industri, yang dikhawatirkan adalah ya udah dapatnya ya marketing yang begitu Di aja. industri itu aja. Betul, padahal enggak, beda-beda gitu loh. Oke. Jadi walaupun bedanya nggak jauh ya, tapi akhirnya membuat atau memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang marketing itu sendiri. Oh, ini gini, sama kayak gajah gitu ya. Kalau cuma pegangnya buntutnya doang, oh gajah itu begini gitu ya. Ya, Tapi yang udah pernah pegang buntut, pernah pegang kaki, pernah pegang belalai, pernah pegang badannya, kan jadi bisa ngegambarin secara utuh. Oke, tadi industrinya lumayan banyak ya Mas ya. Ada yang belum dicobain nggak tuh Banyak. kira-kira? Apa tuh misalnya? Banyak. Otomotif belum pernah. Airline saya Walaupun pernah ya. dari sisi konsultannya ya. Oh gitu. Pernah jadi konsultannya, Oke. konsultan marketingnya brand otomotif. Saya pernah pegang BMW sama Daihatsu. FMCG juga sama. Saya pernah jadi konsultannya tapi belum pernah pegang brandnya. Terus apa lagi ya? Banyak lah, banyak banget. Dan masih punya rencana untuk nyemplung ke... Sebenarnya mau, cuma nah ini juga menarik nih sekaligus nih, mumpung marketing kan audiensnya banyak ya. Saya selalu gemes gitu ya ketika saya mungkin satu orang yang ya udah banyak denger, wah kalau ngomong gitu pasti sih untung ya. Kenapa? Karena gini, saya selalu gemes sama lowongan pekerjaan yang selalu mencantumkan minimal pengalaman sekian tahun di industri yang sama. Kayak aduh ini tuh ya mungkin saya juga bias ya, tidak melihat konteksnya ya. Mungkin dia punya konteks yang memang itu wajib bener mesti kudu gitu ya. Tapi dalam banyak situasi sebenarnya saya udah ngebuktiin gitu. Saya pindah-pindah industri nggak pernah kesulitan untuk bisa catch up gitu loh. Karena balik lagi mau masuk industri apapun 2-3 bulan untuk ngerti oh cara mainnya begini. Gitu ya. Sisanya itu udah bisa langsung ngalir aja. Jadi sebenarnya lebih penting gini, kalau kita ngomongin marketing, pengetahuan industri itu one thing, yes itu penting, gitu ya. Tapi 3 bulan selesai. Nah, yang menariknya adalah seringkali orang cari marketer yang diutamakannya pengalaman di bidangnya, tapi tidak pernah atau jarang banget menulis mengerti konsumen. Karena balik lagi, ngerti industri itu tadi saya bilang 3 bulan selesai ngerti konsumen. Saya 24 tahun aja masih belum berani bilang saya ngerti konsumen. Oke, Mas, mungkin mundur dikit nih ya. Kan ini dari tadi ngomongin marketing sampai punya antusiasme buat lintas industri gitu. Which is itu FYI aja adalah salah satu yang pengen juga di-encourage sama marketing sih. Makanya kita nggak pernah bahas marketing dari satu industri doang, karena kita pengennya juga nge-encourage mereka supaya berani tuh lintas industri. Yang penting fundamentalnya. Nah, pertanyaanku buat mundur-mundurnya ini, kenapa marketing? Karena dulu kalau nggak salah edukasinya tuh langsung milih advertising. Oh iya betul. Nah, itu kan one thing ya. Apa sih yang bikin seorang lulusan SMA ini barangkali udah langsung oke, gue kuliah di sini deh, terus gue tekuni, boleh cerita. Nggak sengaja sejujurnya. Jadi dulu itu, dulu pas SMA itu saya ngeband. Terus habis itu udah mantep banget. Wah kayaknya hidup gue di ngeband deh. Karena dulu main di cafe, terus habis itu ya nikmati lah dari sana. Nah jadi begitu mau kuliah, pengennya kuliahnya musik. Daftarlah di ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Jogja. Jurusan musik gitu ya. Tapi kaget karena belajarnya otodidak. Terus habis itu ternyata ujiannya nggak masuk akal buat gue sih ya. Dalam arti itu kayak, jadi ujiannya itu soal ujian masuknya dikasih nih soalnya kamu pelajarin dulu nanti supaya biar ujian lancar gitu ya. Begitu lihat itu baca partitur. Itu pas ujian masuk atau sempat berkuliah? Enggak, ujian masuk aja udah kayak begitu. Jadi cuma ngambil formulir, abis itu nggak pernah balikin formulir karena kayak ini ujiannya aja begini, nggak mungkin lah gue masuk lah. Jadi kayak udah. Terus habis itu jadi kayak aduh apa ya, padahal udah mantep banget mau masuk musik. Oh gitu. Iya, jadi terus habis itu apa ya. Nah, karena kebetulan waktu itu juga suka bantu-bantu teman jadi copywriter di advertising agency. Jadi kayak oh ya udah yang gue tahu cuma musik sama ini. Jadi ya kalau musiknya enggak, ya udahlah kesedihan pakai ngambek, abis itu stop main musik. Sampai hari ini udah. Serius? Bener. Main musiknya doang atau masih nyanyi-nyanyi santai gitu? Gitar ada, tapi udah nggak pernah mainin. Anak-anak yang mainin. Aduh, pengen nanya soal ini tapi ntar lah ya. Usah, di luar episode, ini kayak kepo banget. Iya. Soalnya sampai kayak gitu jajan ada hubungan sama perilaku something. But anyway. Nah terus akhirnya gara-gara itu masuk, milih itu dan bertahan. Nah, kemudian why survive this field? Kenapa survive? Karena sebenarnya serunya karena ini tentang menginfluence atau bahkan mengconvince orang untuk lu kenapa nggak beli ini aja. Gitu, itu satu. Terus kedua dari sisi sebaliknya, ini juga tentang nemuin
satu brand, satu produk ini sebenarnya bisa lebih menarik ketika kita ngomongnya begini loh, ketika positioningnya begini loh. Nah, jadi bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik tanpa merubah produknya, itu tuh kayak, kok satisfying banget ya. Apalagi ketika tuh habis itu konsumen kayak, ih keren lo iklan lo segala macam gitu. Terus habis itu apalagi sampai beli. Jadi ya udah ketagihan aja kayak jadi apa ya, jadi punya dampak sama apa yang kita kerjain sih. Masih ingat nggak Mas, apa mungkin pekerjaan pertama atau karya pertama ketika dulu kerja di creative agency 24 tahun lalu yang kemudian wow impact-nya berhasil dari segi numbers ataupun mungkin dari sisi that feeling of fulfillment-nya gitu ya? Ingat nggak? Boleh ceritain nggak? Mungkin bukan numbers, karena numbers kita nggak pernah tahu ya, itu kan zaman karyanya klien. itu. Iya, dan itu kan klien yang pegang. Kan saya kan hanya membuat iklan untuk klien. Tapi bukannya kalau di zaman sekarang kan kita reporting urusan itu juga kan? Iya, tapi nggak pernah dikasih angkanya, cuma dikasih kayak, oh ya udah ini bagus, oh ini jelek, udah cuma sekedar itu doang. Pada zaman itu? Pada zaman itu. Oke. Nah, cuma yang saya ingat banget adalah, ini sebenarnya bukan karya yang keren banget, enggak, sama sekali nggak keren. Kalau ngelihat sekarang juga sebenarnya malu, ya. Tapi waktu itu pernah dulu kerja di sebuah agensi, advertising agency yang kantor pusatnya di Chicago, gitu ya. Terus habis itu ada internal pitching. Kliennya adalah Matahari Department Store. Jadi Matahari Department Store minta dibikinin satu campaign lah, terus pitching lah internal. Nah, saya diikut sertakan ngelawan senior saya, dan terus habis itu saya menang. Itu tuh kayaknya wah gila, gua yang anak baru ini ternyata bisa ngalahin yang ya walaupun cuma sekali itu ya, habis itu besoknya kalah terus lawan mereka ya. Tapi ya udahlah, lumayan lah pernah menang sekali. Boleh ceritain nggak Mas? Apa? Kenapa? Ngapain waktu itu? Gini, kalau ngapainnya sebenarnya sejujurnya agak malu untuk nyeritain, jadi lebih baik kalau usah diceritain. Karena nothing spesial sejujurnya. Tapi esensinya, pelajaran yang kita bisa ambil itu adalah satu. Kalau ngomongin marketing itu pada akhirnya itu suka nggak suka ada unsur subjectivity. Subjectivity siapa? Yang pertama subjectivity-nya klien. Jadi ketika kerjaan kita diterima klien, apakah kita paling keren? Enggak, belum tentu. Kebetulan aja kliennya satu selera sama lo. Bisa kayak gitu doang, gitu loh ya. Jadi dan itu plus and minus ya. Plusnya adalah ya udah, artinya semua orang punya kesempatan. Minusnya adalah kalau standar itu ada ya, maka artinya orang-orang yang berstandar rendah pun tetap masih bisa punya karya. Karena ada juga kliennya yang standarnya juga nggak keren-keren banget. Kan sering begitu ya. Yang akhirnya ya kalau gitu jadi susah dong untuk ngomong mana yang bagus, mana yang jelek. Orang dia aja laku, jangan-jangan dia yang bagus kan gitu ya. Tapi balik lagi ke standarnya. Kan gitu. Yang kedua adalah marketing itu juga suka nggak suka adalah ada subjectivity-nya konsumen. Kenapa saya bilang subjectivity, bukan objectivity? Karena objectivity itu kan adalah subjektivitas yang kolektif. Ada nggak sih sesuatu yang objektif? Mutlak, tidak. Objektif. Nggak ada yang objektif. Semua itu subjektif. Ketika kita cek kanan kiri, ternyata sama subjektivitinya, barulah kita anggap itu sebagai ini objektif. Jadi subjektif yang secara kolektif emang, berarti gue nggak subjektif dong, berarti ini sama-sama. Nah, jadi itulah di situ sebenarnya ngasih kita pelajaran penting bahwa pada akhirnya ya marketing tentang konsumen. Lo mau sekeren apapun, mau sejago apapun, kalau lo nggak ngerti konsumen, ya sudah. Dan pada dasar itulah, oleh karena dasar itulah kemudian Mas Untung tertarik untuk mempelajari behavioral science. Iya. Sebenarnya nggak secara langsung ya. Tapi awalnya berusaha untuk gini. Banyak orang belajar marketing itu belajar teknis. Positioning itu apa sih? Gimana cara bikinnya, segmentasi gimana sih, bangun brand gimana, dan semuanya itu segala hal tentang teknis. Dan itu diterapkan di pekerjaan. Orang kerja yang dilakukan teknis, what-nya. Tapi orang tidak nggak punya dorongan atau nggak punya pengertian tentang kenapa sih ini harus begini, kenapa ini baiknya begini, kenapa ini kalau dilakukan dengan begini hasilnya begitu. Itu nggak ada, termasuk positioning juga gitu ya. Dan kenyataannya ternyata belajar teknis itu sering kali nggak cukup. Contoh, kalau ditanya orang marketing semua, lu tahu definisi positioning nggak? 100% pasti tahu. Positioning adalah menempatkan produk atau brand
sedemikian rupa sehingga menarik buat konsumen. Kan gitu ya. Nah, tapi apakah ketika tahu definisi itu terus habis itu orang bisa bikin? Enggak. Sekarang lihat di market banyak yang positioningnya nggak oke. Nggak oke kenapa saya bisa bilang nggak oke? Nggak oke ini kan juga standar ya. Buat orang lain itu oke, tapi buat saya nggak. Kenapa nggak oke? Karena balik lagi positioning itu harusnya, atau baiknya lah ya, bukan harusnya. Baiknya itu ada unsur keunikan. Di market itu banyak banget brand produk yang tidak punya keunikan. Jadi ya positioningnya nggak unik. Dan ketika positioningnya nggak unik, tidak memenuhi kaidah di awal bahwa menempatkan brand atau produk sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu kan sebenarnya keunikan kan. Nah itunya tidak terpenuhi. Jadi, nah panjang ya saya jawab. Gitu ya. Nah karena belajar teknis di awal terus tapi abis itu kok ya gue tahu apa yang harus dilakukan tapi gue nggak tahu kenapa harus begitu dan ngerasa nggak secure aja ya, jadi insecure, ini bener nggak, jangan-jangan salah, ini bener nggak, jangan-jangan, dan seterusnya. Akhirnya berusaha lah belajar sana sini berusaha nyari apa ya, gue harus belajar apa ya supaya bisa ngerti kalau gue ngelakuin ini kenapa sih harus begini, boleh nggak sih dibelokin gini sedikit atau dimodifikasi gini dikit. Nah, cari kanan kiri, ikut kelas, ikut conference, baca buku, sampai suatu saat ketemu ilmu yang namanya behavioral science ini. Dan ilmu itu yang ngerubah ini. Dan makanya tuh habis itu dari tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Sampai sekarang, kok nggak 2014 dong? 2004 sampai sekarang. Jadi hampir 20 tahun. Oke. Gitu ya. 21 tahun deh. Belajar tentang behavioral science gitu ya. Iya. Nah, itu dia. Jadi belajar itu terus semua. Jadi sekarang itu 99% buku yang saya baca tentang behavioral science. Saya nggak tertarik lagi baca buku lain. Saya sekali baca buku tentang leadership, sesekali tentang productivity. Tapi behavioral science ini bisa ngejawab banyak pertanyaan yang saya punya di kepala. Bukan cuma soal marketing, tapi soal leadership juga, soal productivity, soal macam-macam. Dan makanya terus habis itu balik lagi karena goalnya, dulu waktu gue jadi marketing, gue merasa kok gue nggak tahu apa yang benar dan nggak ada yang bisa ngajarin. Bukan gara-gara nggak ada yang jago ya, mungkin aja banyak yang jago cuma nggak ketemu aja. Tapi terus habis itu makanya sekarang sama teman-teman juga lagi bikin satu community consumer lab yang arahnya adalah ngebantu teman-teman lah, yuk kita discuss, karena belajar tuh sebenarnya dari diskusi gitu. Gitu. Ya, dan ini bukan diskusi yang serius ya, termasuk ya hahaha, tapi perlahan-lahan kita konsisten untuk belajar dengan konsumen. Mas, dari tadi kita udah nyenggol behavioral science sampai belum. Tadi. Kan nanti habis ini masuk. Kenapa suka juga? Karena biar dapat bayangan kok secinta itu sini orang kan jelimet ya, emang nggak cukup ya belajar teknis doang, gitu kan? Betul. Anyway, mungkin masuk ke situ. How do you define this field? Apa nyebutnya ya? Aspek satu ranah di science ini kali, behavioral science, ilmu perilaku. Itu kita belajar apa sih di situ dan gunanya buat marketing pada akhirnya apa? Ya. Sebenarnya gini, behavioral science itu kan kalau ditranslate ke bahasa Indonesia ilmu perilaku. Intinya behavioral science itu adalah ilmu yang berusaha membuat kita lebih mengerti kenapa manusia berperilaku. Kenapa namanya behavioral science, kenapa nggak psikologi aja? Psikologi kan juga belajar itu kan. Karena behavioral science itu juga mengadopsi bukan cuma psikologi, tapi sosiologi, antropologi, neuroscience, hormonal, biologi, dan lain sebagainya. Holistik banget berarti. Secara holistik, secara keseluruhan bahwa ya manusia itu bisa behave in a such way karena memang triggernya macam-macam. Oke, tapi Itu mungkin ini deh Mas. Sebenarnya mungkin tadi Mas Untung udah ya jawab sih. Cuma biar lebih kayak ngasih awareness kali ya. Behavioral science ini emang sepenting ini loh buat marketing, buat branding gitu. Itu sebenarnya kenapa kemudian belajar teknis aja tuh nggak cukup? Karena tadi kan kalau itu kan tadi yang Mas Untung discover ya. Back then in 2004 gitu. Nah, tapi kenapa kemudian sekarang lo harus belajar juga? Sebenarnya kan gini, ini nggak ngomongin marketing aja. Jadi ngomongin apapun dalam hidup itu, atau nggak apapun, mungkin sebagian besar lah ya, sebagian besar dalam hidup itu membutuhkan 3 hal.
mindset, knowledge, skill. Setuju banget lagi, mindset, knowledge, skill. Oke. Orang kalau tidak punya ketiganya, maka ada yang pincang. Contoh, tanpa bermaksud merendahkan guru-guru, guru apapun itu ya, termasuk guru marketing. Banyak orang-orang yang ngajarin kelas marketing. Wah, cara bangun brand gini. Oh, cara ningkatin sales begini, dan lain sebagainya. Tekniknya dia punya. Tapi ketika dia tidak punya mindset yang benar, dan dia tidak punya skill, tidak punya pengalaman, maka dia cuma bisa ngajarin caranya. Apakah begitu muridnya punya list panjang tentang cara itu habis itu berhasil? Enggak juga. Gitu ya. Dan itu gapnya industri dengan akademia seringkali di situ. Karena akademia kita tidak akademisi, bukan akademia. Akademia sama muridnya. Akademisi kita juga nggak banyak yang terus juga bekerja. Padahal itu butuh gitu ya. Sebaliknya, apakah terus habis itu akademisi ini jelek? Ya, nggak sendirian setidaknya. Karena terus habis itu praktisi juga sama. Praktisi itu banyak yang nggak punya knowledge. Modalnya skill aja, gue punya pengalaman, gue kan bisa learning by doing. Ngapain lu belajar di sekolah? Udahlah, kita kerja aja juga ntar dapat kok ilmunya bisa. Apa iya benar? Belum tentu. Dan pada akhirnya faktor penentunya mindset. Ketika dia punya mindset, maka pekerjaan itu bukan lagi cuma dikerjakan sebatas knowledge, tapi itu jadi cara pikir, cara hidup. Marketer juga sama, gitu loh. Ketika marketer udah ngelotok punya mindset yang benar, maka lihat aja cara dia. Kalau bapak-bapak gitu ya, main sama anaknya, caranya beda. Biasanya lebih kreatif. Beda sama misalnya kalau akuntan, lebih rapi. Nah jadi kenapa itu bisa begitu? Karena itu sudah diinternalisasi dan itu jadi mindset. Dan balik lagi mindset itu juga ya suka nggak suka inheritage gitu kan. Ada faktor genetik juga. Nah itu behavioral science belajar itu. Ada orang-orang yang memang terlahir jadi marketer, terlahir dalam arti dia punya secara fisiologis dia kayak gini deh. Untuk jadi marketer itu kan baiknya punya empati yang bagus. Karena kalau empatinya nggak bagus, gimana kita mau ngerti konsumen? Gitu ya. Apakah empati ini bisa dilatih? Bisa. Tapi juga ada faktor genetiknya. Ada karena research membuktikan bahwa di otak kita ada satu bagian namanya septum area. Besar kecilnya itu menentukan ini orang empatinya bagus apa enggak. Gitu. Makanya di situ kita jadi belajar untuk melihat bahwa pada dasarnya semua orang tuh bagus. Baik. PR-nya adalah apakah kita nempatin orang di tempat yang benar. Jadi setiap orang, setiap posisi, setiap profesi butuh mindset yang fit sama pekerjaannya. Oke. Gitu. Nah, Mas, tadi kan behavioral science ini udah kita bahas dari sisi definisinya, terus kenapa dia penting. Tapi kalau in concrete kali ya, in reality, cakupan, maksudnya apa yang kemudian dipelajari, terus kayak cakupannya dalam kaitannya sama marketing, itu beberapa turunannya apa aja sih? Maksudnya gini, kita belajar sesuatu kan pasti ilmu ini membuat kita mengerti sesuatu. Dan yang kita mengerti di sini kan adalah manusia berperilaku secara holistik. Nah, kemudian kalau dikaitkan sama marketing, apa nih yang kira-kira kita bisa mengerti dari behavioral science? Apakah langsung ada turunannya? Oh, jadi ngerti mereka kalau butuh, kalau melihat harga tuh kayak gimana? Mungkin ada namanya sendiri tuh di behavioral science, aku nggak tahu ya. Terus kalau, oh mereka ketika lihat warna ini, apa tuh turunan behavioral science? Jadi kayak kalau aku adalah orang yang baru mau belajar, Mas Untung bakal ngajarin apa nih ke aku gitu. Oke. Ya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin behavioral science itu kan lebar banget ya. Tapi intinya kenapa lebar? Karena kita mempelajari manusia. Balik lagi, manusia tuh kalau dibikinin manual booknya mungkin nggak akan pernah selesai. Satu, ya anggaplah sekarang kita ada itu deliver gitu ya, ini yang bisa di-deliver. Mungkin itu nggak cukup 1.000, 2.000, 3.000 halaman, mungkin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu halaman, itu satu. Terus kedua, apakah selesai? Enggak, karena nanti konteksnya berubah, geser lagi. Konteksnya ganti lagi, geser lagi, kan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kita ngambil poin-poin pentingnya, yang pertama untuk konteks marketing, kita akan belajar tentang apa sih yang, yang menarik attention konsumen. Karena balik lagi manusia itu juga behave atau bahkan sebelum dia behave, dia kan start dengan attention dulu. Dia nggak mungkin bereaksi terhadap sesuatu yang perhatiannya aja nggak di situ.
Oke. ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat apa sih yang bikin mereka atau bagaimana perhatiannya mereka bisa kita tarik gitu. Itu satu. Terus kedua, masalah memori, karena marketing suka nggak suka ngomongin brand suka nggak suka adalah tentang memori juga, kan gitu. Nah, jadi gimana sih memori itu tersimpan di otak manusia? Sayangnya nggak kayak di komputer. Kalau di hard disk tuh ada tempatnya. Kalau zaman dulu tuh hard disk yang masih piringan ya. Kalau sekarang kan udah bentuknya kayak RAM gitu ya. Kalau piringan itu namanya, bahkan ada yang namanya bad sector. Jadi kalau bagian itunya karatan, maka memori yang tersimpan di situ itu hilang. Oke. Nah, otak tuh kerjanya nggak begitu. Karena kalau dicari di otak dibedah, di bagian mana sih memori disimpan? Memori tentang kemarin makan cuangki itu yang mana nggak ada tempatnya, karena otak itu bekerjanya menyimpan memori dari kombinasi dari banyak neurons yang yang firing together. Ketika memori ini, maka kombinasi yang firing ini. Ketika memori ini yang firingnya beda, kombinasinya yang berubah. Nah, tapi artinya ketika kita ngerti gimana otak bekerja, momen seperti apa atau memori seperti apa yang bisa stay longer di mereka, dan apa yang bisa bahkan mudah di-trigger, itu juga ke cover di sana. Oke. Terus abis itu yang ketiga adalah ngomongin soal bias. Oke. Manusia itu penuh dengan bias, termasuk marketernya sendiri. Gitu. Jadi ketika kita ngerti manusia itu punya bias, contoh deh hal paling sepele. Kalau misalnya kan kalau orang belajar marketing learning by doing dan tidak menstrukturkan informasinya dan nggak ditabrakin ke teori, akhirnya kan nyontek aja jadinya kan. Terus habis itu anggaplah suatu saat seseorang kerja di perusahaan jualan baterai gitu ya. Terus habis itu dia bilang, wah caranya begitu ya. Oke, terus habis itu dari jualan baterai dia pindah, dia jualan misalnya dia jualan handphone. Oke. Gitu ya. Terus habis itu dia bilang, oke, dulu waktu saya di perusahaan jualan baterai, sales kita meningkat dengan naruh barang-barang produk-produk kita itu di shelf, di rak dekat kasir. Bener dong? Iya. Nah, terus habis itu kalau gitu handphone kita harus ditaruh di sana. Naik nggak? Nggak bakalan. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Kalau baterai itu impulse buying sebagian besar, gitu ya. Artinya orang memang butuh, bisa plan, tapi seringkali orang lupa. Kecuali memang ke sana, ke supermarket, benar-benar buat spesifik cari baterai. Tapi seringkali kita cari macam-macam keliling, terus habis itu ngantri di kasir. Nah, rak di dekat kasir itu tugasnya untuk ngingetin, iya ada baterai, kemarin butuh ya, ambil deh, kan gitu ya. Tapi kalau handphone itu bukan impulse purchase. Jadi mau ditaruh sebagian besar ya, kalau orangnya kaya banget mungkin bisa impulse ya, lucu juga nih, boleh deh ambil deh. Kan mungkin ya, kali ada yang begitu, yang udah super kaya gitu ya, terus habis itu handphone aja impulse. Tapi kalau handphone banyak orang kan kayaknya enggak. Nah, jadi balik lagi, itu kan bias juga, ada konteks yang bermain. Nah, kalau kita nggak ngerti konteks-konteks seperti itu dan itu ada bias, apakah semua orang sama? Enggak, beda. Gitu. Nah, sehingga ketika biasnya kita ngerti, kita juga jadi tahu, celahnya bisa masuk dari sini. Kalau dia konteksnya begini, berubah sedikit aja, yang tadinya cara kita yang oke, jadi nggak oke lagi nih, jadi nggak jalan. Gitu. Nah, itu ada 3, tapi banyak lagi dari itu. Baru 3 doang, Mas, nggak mau nambahin 1. Apa itu yang terpenting? Baca buku aja, baca buku. Oke, baca buku mana tuh? Baca buku di sini dibahas banyak, iya. Ntar ditaruh linknya. Iya, oke, ada kan di online? Ada. Berarti tadi apa? Attention, memory, bias. Memory sama bias. Dan memahami 3 ini mungkin jadi cukup paling sebenarnya highlight. Bisa dibilang 3 ini udah berkontribusi, yang nggak tahu ini asal nyebut aja, tapi roughly itu sekitar 50%-nya di 3 ini. Oke. Sisanya itu tambahan kecil tapi banyak. Oke. Karena gini, kalau ngomong bias saja, saya lagi nulis buku ngomongin lagi, bias. oke. Lagi nulis buku lagi tentang ngomongin human bias. Oke. Itu list bias kita manusia. Tahu nggak ada berapa? Nggak tahu. Ini yang saya berhasil kumpulin aja. Udah 240. One of them yang paling mind blowing ada nggak, Mas? Mind blowing. Iya, maksudnya yang paling anjir. Semuanya sebenarnya mind blowing ya. Tapi kalau di marketing yang sering dipakai itu bahkan sampai dinamakannya aja nama brand. Apa tuh? IKEA Effect. Oh, iya. Yang efek susun-susun ya? Bukan? Ya intinya, jadi gini. Sekarang dinamakannya IKEA Effect. Dulu tuh sebenarnya, atau ya entah sama persis apa enggak, tapi mirip sekali. Ada yang namanya effort justification bias.
Oke. Prinsipnya sama, intinya adalah ketika kita melakukan effort terhadap sesuatu, kita lebih menghargai produk ini. Nah, makanya Iya, iya, IKEA iya. itu, IKEA tuh sebenarnya barang ya mahal murah itu relatif Iya, di iya, IKEA ya. iya. Tapi satu-satunya yang absolutely mahal di IKEA adalah perakitan. Karena dia Oke. ngecas per sekrup. Satu sekrup itu kalau nggak salah 150.000. Bayangin sofa itu ada berapa sekrup. Jadi bisa-bisa harga sofa sama harga pasangnya mirip-mirip. Nah, kenapa dia charge mahal? Itu juga teknik yang dia lakukan supaya orang, lu rakit sendiri. Iya. Kenapa? Kalau kita rakit sendiri, kita cenderung lebih menghargai. Sama kayak kita bangun rumah nih, rumah saya nih, saya bangun sendiri, bukan rumah beli di developer. Begitu besok mau dijual, kemungkinan besar saya jualnya lebih tinggi daripada orang menghargainya. Karena saya menghargain, wah itu dulu saya yang bikin sendiri tuh prosesnya begini itunya. Belum lagi ada story di sini, ya kan? Barang-barang yang kita jual, mobil apa segala macam yang ada story-nya, kita jualnya lebih tinggi. Apakah orang menghargai? Enggak. Mobil modif dijualnya lebih tinggi. Wah ini lampunya udah ganti nih, wah peleknya ganti. Orang yang beli ngargain nggak? Enggak. Karena buat dia sama aja, nggak ada value-nya. Nah itu kan karena kenapa dia menghargai lebih? Karena ada effort yang dia taruh di sana. Jadi dia menghargai bukan cuma sebagai outputnya aja, tapi pemikirannya dan keterlibatannya dia di sana. Itu yang dihargai. Yang itu nggak relevan buat sana. Nah, itu bias juga. Buat saya itu value, buat sana nggak ada value-nya. Dan itu nggak ketemu. Gitu. Oke. Mas, pengen nanya deh, tapi mudah-mudahan ini nggak terlalu belibet ya. Kayak kita kan belajar matematika ada bab-babnya gitu, ada aljabar, ada apalah gitu yang kadang nggak semuanya mungkin berkaitan secara langsung, tapi kita mengenalnya sebagai turunannya matematika gitu ya. Nah kalau soal behavioral science, beberapa apa ya scope atau cakupan chapternya ini yang sempet aku baca-baca tuh, let's say kayak neuromarketing atau kayak apalagi ada yang namanya apa ya nudge theory or something. Kalau itu tuh posisinya sejajar sama si attention memory bias tadi atau within this, atau gimana sih kita memahami struktur si behavioral science ini supaya orang yang mau belajar juga ngerti gitu? Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin saya belum di level untuk bisa menstrukturkan itu secara runut ya. Karena satu kompleks banget, lebar sekali. Strukturnya gimana? Ya secara garis besar bisa. Tapi kalau benar-benar detail belum pernah dilakuin. Ya mungkin nanti suatu saat saya perlu ngelakuin ya. Tapi kalau ngomongin tadi ya, contohnya tadi ya, kalau ngomongin memory, attention, sama bias, itu basicnya itu untuk ngerti orangnya dulu bahwa orang tuh begini. Ketika ngomong nudge itu masuk ke dalam choice architecture namanya. Choice architecture tuh apa sih? Arsitek tahu dong. Apa sih arsitek tuh bahasa Indonesianya apa sih? Mendesain lah ya. Mendesain. Kalau arsitek rumah ya mendesain rumah. Kalau choice architecture artinya mendesain pilihan sehingga orang more likely untuk memilih sesuatu yang sejalan dengan yang kita mau. Kurang lebih gitu. Aplikasinya contohnya apa? Contoh kita ke coffee shop ada 3, kan seringnya ada 3 ukuran. Nah kita mau lebih banyak yang terjual di mana tergantung pricingnya. Contoh yang kecil, anggap aja selisihnya sama ya, selisih ukurannya. Nah, terus habis itu yang pertama harganya 20.000, 30.000, yang satu 35. Maka yang lebih banyak terjual yang 35 karena 20 nambah sedikit, 30 nambah sedikit, kok 35, mendingan ini dong. Kalau mau yang terjual lebih banyak yang tengah, bisa 2 hal. Satu adalah misalnya 20, 25, 35. Mendingan ini nambah dikit, dapatnya signifikan. Naik satu lagi, nambahnya banyak. Tapi bahkan ketika selisihnya sama aja 20, 30, 40, dalam banyak kesempatan, yang tengah terjual lebih banyak. Nah, tuh. Kenapa? Karena orang juga punya bias untuk takut salah. Kau mendang-mending nih kayaknya ya. Enggak juga? Enggak, sebenarnya karena takut salah. Oke. Kalau beli yang kecil nanti kurang. Oke. Beli yang gede ngapain bayar lebih? Nanti jangan-jangan lebih. Kayaknya yang tengah-tengah aja deh, aman. Kan gitu. Makanya termasuk ketika kita naruh pricing harga, kan seringkali kan kita compare dong, kompetitor harganya berapa? Ada yang jual murah, ya ada marketnya. Tapi yang jual tengah-tengah itu juga punya peluang karena orang kayak, aduh kalau yang bawah jangan-jangan jelek. Jadi yang atas, aduh nggak ada duit, sayang. Tengah deh. Kan suka gitu kan. Nah, itu choice architecture dan aplikasinya lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau dibelah secara garis besarnya ya,
Pertama tuh sebenarnya pemahaman tentang manusia tuh apa ya? Ditarik perhatiannya gimana? Ya itu dia apa ya? Pintu belakangnya lah ya. Pintu belakangnya untuk kita bisa masuk influence mereka tuh gimana? Celah-celahnya di mana? Habis itu tahap keduanya gimana kita bisa mengutilize itu. Walaupun ya tetap ada etika di sana ya, gitu. Jangan sampai tuh habis itu orang kehilangan kontrol dan sebagainya karena ini kan jadi sama kayak hipnotis. Orang dihipnotis itu kan kehilangan kontrol, which itu nggak boleh juga. Mas, nih mungkin Mas Untung sebel ya sama pertanyaan saya, tapi saya mau nanyanya gini nih. Dan berdua aja. Itu apa tuh perilakunya tuh? Iya, itu bias itu sebenarnya. Itu bias, oke. Nggak, maksudku gini, karena yang aku tanyakan khawatirnya akan mengulang apa yang udah Mas Untung jelasin. Cuma aku pengen masuknya dari arah sini. Kayak soal baterai dan handphone tadi gitu ya. Kita naruh baterai di depan, karena biasanya baterai tidak intentionally orang beli tapi tiba-tiba inget gitu kan. Kalau handphone beda nih. Nah sebenarnya kan kalau di bayangan aku ya, tanpa kita kenal istilah behavioral science, tanpa kita mungkin mendalaminya 21 tahun kayak Mas Untung, ada satu titik di mana intuitively kita tahu aja nggak sih Mas? Atau pengalaman kita membuat kita jadi punya knowledge itu. Betul. Kayak let's say, nggak mungkin juga kan kita taruh mobil di Indomaret gitu. Betul. Hal-hal ekstrim kayak gitulah. Nah, kemudian apa yang membedakan orang yang benar-benar memahaminya secara lebih komprehensif, memiliki basis ilmunya, dengan orang yang kemudian belajar hal itu dari pengalaman? Nah, ini penting banget. Jadi gini, kalau ngomongin orang marketing yang jago banyak, yang nggak jago juga banyak. Nah, sekarang kita nggak usah ngomongin yang nggak jago lah ya. Kita ngomongin yang jago. Maksudnya jago tuh ngerti, dia punya ilmunya, dia bisa ngelakuinnya dan udah proven, terbukti bahwa ngelakuin kerjaannya baik gitu ya. Nah, buat yang jago itu, apakah semuanya itu sama atau bahkan ada levelingnya lagi? Kalau kita bisa bilang itu leveling ya, ada sebenarnya. Jadi gini, manusia itu kan punya dua mode berpikir. Kalau pernah baca bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, itu sebenarnya ngomongin soal itu, bahwa manusia itu punya dua mode berpikir. Bahasanya beliau adalah sistem 1, sistem 2. Kalau saya menyebutnya biar lebih gampang aja, pilot atau pilot. Sehari-hari kita berpikir, bersikap itu menggunakan dua mode ini. Nah, ketika kita kerja, seringkali apalagi orang-orang yang learning by doing, udah deh yuk kita lakuin aja. Apapun yang kita pelajarin, kita berusaha mencernanya awalnya dengan pilot, tapi disimpannya di autopilot. Nah, jadi ada banyak sekali orang yang jago ngelakuin kerjaannya, suruh ngajar nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena itu kesimpannya di autopilot. Semua orang sebenarnya kesimpan di autopilot. Tapi ketika orang tersebut tidak pernah memindahkan memori yang di autopilot itu ke dalam struktur yang bisa dicerna sama pilot, maka dia nggak bisa nurunin gitu. Dan sayangnya pilot sama autopilot itu jembatannya tuh tipis sekali. Tuh autopilot itu jalan di subconscious, pilot itu di conscious ya. Nah jadi sama, ilmu juga begitu. Jadi banyak marketers yang jago, tapi balik lagi ketika dia tidak menstrukturkan pemahamannya dia, ilmu yang dia punya yang ditangkap sama subconscious, yang dia amat sangat pintar ya. Kalau orang yang nggak pintar juga nggak ditangkap. Anggaplah orangnya pintar, makanya ditangkap sama subconsciousnya. Oh, begini toh konsepnya. Dia punya kemampuan abstraksi yang baik. Tapi kalau itu tidak distrukturkan, maka akhirnya begitu suruh ngejelasin, suruh ngomong, juga Mbak Bibu, iya gitulah tahu kan? Kan akhirnya begitu. Makanya butuh untuk itu distrukturin. Semakin distrukturin, dia semakin bisa nularin itu. Dan disitulah dia bisa jadi marketing leader yang baik. Kenapa? Karena marketing leader yang baik bukan cuma dia jago untuk perform buat dirinya sendiri, tapi dia juga bisa mendelegate atau bisa nurunin ilmu yang dia punya itu ke bawahannya, gini loh caranya. Dan itu sesuatu yang beyond the what. Bukan cuma gimana cara jadi viral lah, itu mah ya cuma the what. Apakah itu 100% akurat buat semua? Enggak, gitu kan. Nah, ketika kita ngerti the why-nya, akhirnya begitu konteksnya berubah, oh kalau yang begini caranya begini, oh kalau yang begini caranya begitu, dan sebagainya. Oke, berarti posisinya tuh memahami ini untuk membantu menghubungkan si pilot ini dengan autopilot, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya bukan membantu menghubungkan dua itu, karena dua itu
lebih buat menstrukturkan, mereplicate apa yang di subconscious ini ke dalam memori yang secara struktur itu bisa dibaca, bisa diingat, kodenya masuklah passwordnya untuk mengingat sesuatu yang di sini. Mungkin Susah kalau ya, saya bingung. Mungkin kalau saya luruskan sedikit, maksudnya Ah. kan pertanyaan saya tadi lebih kayak, terus bedanya apa nih orang yang mengumpulkan informasi ini berdasarkan pengalaman sama orang yang mendapatkan informasi ini karena memang belajar teorinya kemudian jadi tahu perbedaan orang naruh baterai di sini, oh reaksinya begini, tapi kalau dia naruh mobil ya nggak bakal kemakan gitu. Oke. Nah, berarti posisinya si ilmu ini atau pemahaman ini lebih ke membantu menjelaskan behind-nya ya, the reason behind-nya. Karena kalau kita cuma berdasarkan intuisi, jadinya kan kayak ya nggak mungkin lah lo naruh mobil di situ ada yang mau beli. Cuma sebatas di nggak mungkin lah. Iya. Tapi kayak nggak bisa Kenapa nggak ngejelasin mungkin? reason Begitu behind-nya. digali lagi, kenapa nggak mungkin? Nggak bisa jawab. Ya Iya. nggak mungkin aja. Iya. Kenapa nggak mungkin aja? Nggak biasa. Ya dari Kan dulu nggak gitu-gitu begitu ya. kok. Ah, Iya. udah kan gitu. Tapi kalau kita punya pemahaman soal perilaku, ya karena mereka Betul. bayangin journey-nya gini, Betul. gitu-gitu ya. Ya, which Lebih misalnya ke- kalau jawaban konkretnya ya, kalau handphone kenapa nggak dirak? Karena satu, handphone harganya tinggi. Iya, iya. Pembelian yang harga tinggi, orang akan cenderung butuh waktu buat mikir-mikir. Oke. Gitu. Kalau baterai ya udahlah, kalau nyesel habis itu 3 hari, Iya. 3 malam nggak bisa tidur. Aduh, gue nyesel beli baterai salah lagi. Kayak nggak Kan ada. nggak gitu. Nah itu Iya, dia. iya. Jadi, nah pemahaman itunya yang Ya. itu dibantu sama hal ini. Jadi pada akhirnya kita bukan cuma sekedar tahu apa yang harus dilakuin, tapi kita tahu kenapa itu begitu, baiknya begitu, dan dalam kondisi apa dia bisa berubah dan berubahnya kemana. Oke, Gitu. nice. Mulai nangkep, Pak. Mungkin tapi bahasanya aja nih emang yang rada-rada belibat. But anyway, mau nanya soal ini kali ya. Jadi ketika kita ngomongin perilaku gitu kan, tadi kan lebih kayak daging-dagingnya banget nih, kayak reason behind-nya, bahwa memang ada penjelasan secara ilmiah, Ya. holistik dan bla bla bla. Tapi pertanyaanku gini, mungkinkah itu berubah atau memang akan berubah? Contoh, misalnya gini, ini agak-agak abstrak ya. Ini nyambung ke handphone tadi ya. Boleh. Mungkin nanti di era masa depan, handphone ini posisinya jadi kayak baterai. Bisa. Ya kan? Jadi Bisa kayak aja. kita gantung aja, gue pengen Iya. ganti handphone yang lama Iya. udah gitu-gitu loh. Bisa. Nah, artinya kan kemudian dalam konteks perbandingan baterai dan handphone, perilaku manusianya bisa berubah karena konteksnya juga berubah. Betul. Nah, kemudian pengetahuan kita yang sebelumnya kan jadinya masih terpakai nggak ke konteks yang baru? Produknya Nah, sama. Itu dia. Jadi gini, kalau yang kita apalin cuma the what-nya terus, maka kita akan selalu ketinggalan. Oke. Karena manusia terus berubah. Karena apa? Karena manusia itu beradaptasi. Nah, ini juga ilmu behavior science. Manusia itu adalah adaptation machine. Kita selalu beradaptasi nih. Dalam konteks marketing sama. Diskon. Dulu e-wallet, saya pernah kerja di e-wallet soalnya. Pertama kali dulu ngasih cashback e-wallet. Cashback 20%. Wah, rame-rame orang pindah ke sana. Kompetitor satu lagi yang ungu, itu kan yang biru ya. Yang ungu keluar gitu ya. Saya 30%. Wah, rame-rame ke sana. Terus keluar lagi yang biru muda gitu ya. Oke. Saya 50%, pindah ke sana. Ya. Terus keluar yang terakhir yang orange. Saya 99%, pindah ke sana gitu ya. Semua lagi. Betul, ya kan? Nah, sekarang coba siapa yang kasih 50%? Gak ada. Hampir nggak ada gitu kan. Dan kedua, dikasih 20% cukup menarik nggak? Sekarang mungkin udah balik lagi karena udah di detox nih. Tapi kalau kita ngomong tahun 2022-2023, ketika orang udah jor-joran, 20%, 30%, enggak lah. Kan gitu ya. Nah, terus habis itu untungnya, kan jadi premis pertamanya adalah orang dikasih diskon yang pelan-pelan membesar sehingga yang kecil lagi nggak menarik. Gitu ya. Nah, itu pertama. Artinya orang beradaptasi. Atau bahkan nggak usah ngomong naik deh. Dikasih 20 aja nggak mempan, makanya harus dikeluarin 30. 30 aja lama-lama nggak mempan, makanya 50. 50 aja lama-lama nggak mempan, makanya 99. Gitu ya. Itu yang pertama. Tapi balik lagi, apakah terus akan selama-lamanya cashback nggak mempan? Enggak. Karena kita diselamatkan. E-wallet bisnis ini diselamatkan sama yang namanya WinterTech. Yang membuat investornya startup teknologi jangan suntik lagi lah, kita nggak inilah. Akhirnya
nggak ada yang kasih cashback. Kalau kasih cashback, ngomongnya 20% maksimal 5.000. Ya kan, yang ya 5.000 dari mana, gitu kan. Belanjanya 200.000, 20%-nya di mana kan gitu ya. Nah itu sebenarnya akhirnya ketika dilakukan rame-rame, dalam tanda kutip jadi seperti proses detox kan. Jadi yang diapalin bukan harus dikasih apa berapanya, tapi ngerti bahwa konteksnya manusia selalu beradaptasi. Sehingga apapun di marketing, apapun ketika kita ngebangun brand, harus hati-hati sama itu. Termasuk viral-viralan sekarang. Viral sekarang influencer. Apa masih jalan sekarang? Enggak. Gitu. 2017, 2019, influencer mendadak kaya ya. Sekali posting berapa puluh juta. Sekarang coba. Enggak. Karena apa? Udah lewat. Orang udah, udahlah itu berbayar kok. Karena orang beradaptasi. Gitu. Mas, jadi konteks ya buat teman-teman ya, sebelum kita tapping ini kan udah ada ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Untung, dan waktu itu yang cukup menarik perhatian adalah soal bias di marketer. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini nih untuk menjelang-jelang pertanyaan terakhir nih ya. Jadi kan dari tadi kita ngebahas soal biasnya customer gitu atau consumers ini. Nah, kalau di marketer sendiri, bias apa sih yang perlu perlu kita sadari, perlu kita antisipasi, dan tapi kalau menurutku ya personally, bisa benar atau salah, kadang kan bias juga nggak salah ya nggak selalu salah, tapi nggak bisa ditelan mentah-mentah. Oke, nah mungkin bisa share your thought. Jadi gini about it. Kan balik lagi, kita kalau pakai bahasanya pemerintahan ya kan suka dibilang gimana negara mau bersih dari korupsi kalau penegak hukumnya nggak bersih kan gitu ya. Gimana mau bersih nyapu kalau sapunya aja kotor kan gitu ya. Sama juga dengan marketing sebenarnya. Gimana kita bisa ngebuat marketing yang oke ketika marketernya aja memutuskan marketing strategi dengan bias. Jadi bias itu bukan cuma punyanya konsumen, marketer itu juga punya bias. Gitu, dan itu justru yang seringkali bikin banyak marketing strategi gagal. Gitu. Biasnya apa? Banyak banget. Satu, spotlight bias. Spotlight bias itu apa sih? Kita merasa orang selalu perhatian sama kita, gitu ya. Contoh misalnya, wah kalau kita mau beli, ini sebagai konsumen ya, wah kalau kita mau beli mobil gitu ya, wah saya pengen beli yang mobil mewah lah, Ferrari. Kenapa? Karena kalau kita pakai Ferrari, gua kelihatan keren. Tapi pernah lihat orang naik Ferrari? Pernah lihat Ferrari dong? Pernah lihat Ferrari, tapi kalau ingat nggak orangnya? Enggak kan? Yang kita lihat adalah mobilnya. Tapi kita merasa ketika kita naik Ferrari, orang akan perhatian sama kita dan wah keren nih, gua akan dianggap keren nih. Padahal mah enggak. Gitu, orang mah fokusnya sama Ferrarinya aja, bukan sama orangnya. Nah itu spotlight bias. Sama juga ketika kita bikin produk, bukan cuma marketing ya, bahkan bisnis overall. Produknya itu buat kita keren. Kerennya karena apa? Karena kita berpikir bahwa orang akan ngeliat ini. Padahal orang nggak ngeliat itunya. Ya banyak banget lah yang membuat akhirnya kita nggak begitu fair. Maka dari itu yang sebenarnya gini, salah satu gejala biasnya marketer yang saya sering ketemu gini. Saya nggak bilang ini paling benar ya, tapi saya ngerasa bahwa kok sepengalaman saya orang-orang marketing yang dia kaku itu biasanya nggak jago. Gitu. Kenapa? Karena kekakuan dia itu juga bias. Jadi orang-orang marketing yang di sosial media teriak-teriak, marketing itu harus begini gini, wah kalau gitu salah dan sebagainya. Udah. Kalau menurut saya 99% jangan percaya yang begitu. Bukannya apa-apa. Kenapa? Karena begini. Balik lagi ke tadi. Setiap profesi itu butuh mindset, knowledge, skill. Kita ngomongin mindsetnya di sini. Orang marketing itu butuh mental flexibility. Kenapa? Karena kita tuh cuma jadi tukang foto. Tapi tukang fotonya kita itu bukan fashion photographer yang kita ngarahin. Geser gini ya, ngadep sini ya. Dagunya diangkat dikit, kan nggak begitu. Marketer itu ketika bikin positioning, kita lagi bertindak sebagai jurnalis foto. Apa bisa kita lagi ngeliput demo ngarahin, Mas bentar jangan dilempar dulu ya molotovnya, saya hitung sampai 3 1 2 3 lempar ya, cekrek. Kan nggak begitu. Jadi kita yang menempatkan posisi dan mencari momen
Dan maka dari itu kita yang harus punya mental flexibility. Nah, kalau orangnya teriak-teriak, pede, semua orang dibilang salah, ini itu, gitu ya, kan jadi tanda tanya. Mana flexibility? Nah, itu dia. Dan ketika dia tidak fleksibel, apakah dia bisa menemukan angle yang pas buat brand? Kan jangan-jangan enggak. Gitu. Karena balik lagi, konsumen itu sebegitu dinamis, konteksnya bisa beragam, dengan konteks yang beragam, hasilnya pun bisa beda, strateginya bisa beda. Jadi sebenarnya di marketing nggak ada yang 100% salah, nggak ada yang 100% benar. Nah, maka dari itu mental flexibility itu untuk melihat, sebenarnya cara dia ada benernya juga loh. Kalau dilihat dari sini, walaupun dilihat dari sisi lain mungkin bisa beda dan sebagainya. Tapi kalau yang, wah itu mah udah, ya gitu sih. Oke. Mas, dari tadi obrolan kita yang saya tangkap, tidak ada satupun kita dikasih rumus, satu kamu harus begini, dua harus begini, dan totally understood gitu ya, kenapa kayak gitu, karena ya memang balik lagi, yang harus dimengerti adalah dunia marketingnya, apa yang dicakup oleh marketingnya, dan tentu saja konsumennya. Nah, berkaitan sama itu, aku nggak akan minta rumus atau step by step atau practical tip. Tapi saya punya quote-nya. Punya quote ya boleh. Nanti ditaruh di closing statement. Ini baru mau minta closing statement. Siap. Jadi mungkin seputar itu, Mas. Kalau misalnya bisa dirangkum nih ya, kan Mas Untung kalau yang saya amati, bukan bukan encourage marketers untuk hafal rumus, tapi hafal gameplaynya, mengerti konsumennya, gitu ya. Nah, mungkin closing statement seputar itu supaya mereka bisa menjadi marketer yang lebih baik lagi, dan quote-nya bisa ditaruh di situ. Oke. Iya, jadi tahun 2004 itu titik di mana itu buku yang membuat saya mulai ke-trigger ke behavioral science. Ada buku judulnya The Art of Writing Advertising. Dulu waktu itu saya masih kerja di advertising company. Saya tuh pernah kerja di Leo Burnett sama JWT. Jadi John Walter Thompson, ya. Itu dua perusahaan advertising top dunia lah ya. Nah, buku itu ditulis oleh 3 orang. Leo Burnett, terus yang kedua David Ogilvy, bukan JWT. Ogilvy kan terkenal lah ya. Yang ketiga adalah orang namanya Bill Bernbach gitu ya. Namanya susah gitu. Saya waktu itu nggak tahu ini siapa ini orang. Tapi dia ngeluarin quote yang sampai sekarang saya ingat. Ternyata dia adalah pendirinya agensi juga yang cukup gede namanya DDB. Jadi DDB, B-nya itu adalah Bernbach itu. Gitu ya. Nah, si Bill ini dia bilang waktu itu saya dalam pencarian rumus caranya jadi kreatif itu apa sih. Terus saya berharap wah ada buku nih yang nulis si Leo Burnett, Ogilvy, ini pasti keren nih gitu ya. Nah sayangnya malah saya nggak dapat dari 2 orang itu. Ya setidaknya di buku itu ya, walaupun mereka juga keren-keren gitu. Dari si Bill ini yang bilang bahwa the rule of creativity is no rule. Nah itu kan jadi kayak permain kata-kata seolah-olah ya. Terus mikir tuh, the rule of creativity is no rule. Terus dipikir-pikir, iya benar juga ya. Kreativitas itu punya unsur unpredictable. Ketika dia punya rumus, maka dia jadi predictable. Dan ketika dia jadi predictable, dia tidak kreatif. Gitu kan? Tapi ketika tidak ada rumus, terus gimana caranya orang belajar? Kan gitu ya? Apa tuh habis itu orang yang nggak punya rumus bisa langsung kita bilang, oh dia kreatif. Kenapa? Karena nggak ada rumusnya. Bukan. Karena sebab akibat, gitu ya. Sebab akibatnya tuh nggak bisa dibilang bahwa ketika tidak ada rumus, terus habis itu kreatif. Tapi salah satu unsur kreativitas adalah ketika dia unpredictable, dan unpredictable itu nggak ada rumus, kan gitu. Nah, so kalau di-connect ke pertanyaan yang closing statement-nya adalah, ya balik lagi, manusia juga sama gitu. Karena kreativitas itu adalah tentang menarik perhatian, tentang mempersuasi, menginfluence manusia. Dan manusia itu terus berubah, terus evolving. Kita adaptation machine, kita bergantung konteks, kita belanja, pesan makanan lagi kelaparan, lagi gula darah drop sama lagi enggak, beda, ya kan? Begitu gula darah drop, kayaknya keluarin menu, Mbak, keluarin semua yang ada di menu, gitu kan? Ujung-ujungnya kita nggak bisa ngabisin. Begitu habis makan kita tanya, wah malam kayaknya enak makan apa ya? Aduh jangan ngomongin makanan dulu deh. Hanya gara-gara konteks yang berbeda, behavior kita bisa beda. Nah jadi itu dia, ketika manusianya sebegitu komprehensifnya, maka bukan berarti nggak ada rumus, tapi rumus itu pada akhirnya apakah bisa ngejawab semua situasi ini? Kalau enggak kan akhirnya jadi
Jadi enggak. Jadi yang kita butuhin as a marketer sebenarnya adalah cari kumpulan rumus, kalau memang rumus yang dicari ya, cari kumpulan rumus untuk konteks-konteks yang berbeda, yang itu jangan jadi dipegang secara fanatik, oh ini yang benar, gitu ya. Enggak, setiap rumus itu akan benar dengan konteks yang sesuai. Ya. Dan rumus yang salah akan salah, tapi rumus yang salah bisa jadi benar ketika konteksnya sesuai juga. Dan maka dari itu, ya balik lagi, gimana kita bisa ngerti itu adalah dengan punya mental flexibility dulu, untuk terbuka dulu, untuk nggak judgmental dulu deh. Ada apa-apa didengerin dulu, ditampung aja, nggak usah dijudge dulu. Nanti begitu prosesnya, begitu ketemu konteksnya, baru kita ngerti, oh ini tuh yang dimaksud. Gitu sih. Oke, kirain bukan mental flexibility tadi jawabannya. Apa dong? Baca buku ini Oh. atau mendalami Itu salah satu behavioral bentuk science. mental flexibility-nya. Berarti mentalnya dulu, Betul. habis itu baru kita Betul. berusaha mendalami pikiran manusia, Amin. perilaku manusia lewat behavioral science salah satunya, karena banyak banget mungkin bacaan-bacaan ilmiah yang bisa dikonsumsi soal Iya, itu, iya. termasuk YouTube channelnya. YouTube channel, baca Mas Untung. buku, Hmm. ikut komunitas Consumer Lab. Oke. Karena sebenarnya semakin, kan gini ya, tadi kan saya cerita ya kenapa saya pindah-pindah industri, adalah karena saya pengen ngerti konteks yang lebih holistik. Nah, salah satu cara untuk ngerti konteks yang lebih holistik yang pertama adalah baca buku. Karena dengan baca buku kita mulai melihat, oh perspektifnya dia dari sana. Ketemu buku lain, oh perspektif dia beda lagi. Gitu ya. Terus community, dengan community itu bikin orang jadi ketemu, oh kalau lu di industri gitu tuh gitu, oh kalau lu konteksnya gini tuh gini, dan lain sebagainya. Jadi makanya saya berusaha ngelakuin banyak hal yang bisa ngebantu orang ke sana juga. Jadi saya bikin buku, saya bikin community, saya bikin podcast juga. Gitu. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan. Sebenarnya Bisa. buat saya juga sih. Iya, membantu. Terkolab lah Mas, kapan-kapan Ayo, kita siap. sama Consumer Lab. Siap. Oke guys, gila nggak kerasa akhirnya obrolan gue sama Mas Untung soal behavioral science udah merambah kemana-mana. Mungkin nggak ngasih kalian practical steps atau kayak applicable tips yang bisa langsung diimplementasikan. Tapi intinya satu yang mau coba kami sampaikan lewat obrolan ini adalah bener-bener ngertiin konsumennya, bukan cuma ngapalin rumus, bukan cuma belajar dari case study yang udah sukses, karena konteksnya udah pasti bakal beda-beda. Nah, kalau masih pusing, boleh diulang lagi barangkali nontonnya, atau intip-intip tadi yang sudah di-mention sama Mas Untung ya, baik itu buku ataupun YouTube channelnya di Time Out by Ignatius Untung. Terakhir dari gue, thank you for watching ya guys. Jangan lupa like, share, subscribe juga ke channel Marketin, dan tungguin video-video marketing lainnya. Bye-bye. Thank you. Thank you.